Baik, untuk video selanjutnya di sini kita lanjutkan. Kalau video sebelumnya kita sudah belajar routing, di sini route seperti ini. Kemudian untuk yang sekarang kita coba ke view seperti itu. Jadi kita coba nampilin data di view, kemudian nanti kita belajar Blade. Jadi template engine untuk Laravel mereka pakai Blade namanya. Ada juga Twig namanya template engine seperti itu. Sebenarnya ini template engine fungsinya untuk mempermudah kita saja sebagai programmer nanti biar nggak panjang nulis coding. Jadi ada beberapa tambahan yang dikasih nanti ketika pakai template engine seperti itu. Nanti kita jelaskan. Untuk yang sekarang kita lanjutkan yang ini dulu. Mungkin ini kita simpan dulu ke GitHub. Caranya seperti itu. Git status. Kita cek dulu apa yang sudah kita rubah. Di sini ada yang kita rubah 2. Jadi kita git add aja semuanya. Git commit min m belajar root with push origin main. Jadi ini kita masukin dulu ke GitHub biar nanti bisa kita pelajari lagi. Sudah masuk. Nah ini coba sekarang kita grup yang ini biar nanti nggak hilang juga. Root group. Kemudian kita tambahkan prefix, misalkan prefixnya di sini belajar function. Jadi semua yang di sini kita tambahkan, masukkan ke grupnya. Oke, di root group fungsinya kayak gitu. Nah, ini root belajar kita biarkan dulu. Sekarang kita lanjutkan ke model Blade dulu, di Blade templating. Oke, yang di sini yang awal salah ini. Jadi tadi tekan biar nggak ganggu, ini tak taruh di atas saja. Oke, jadi yang awal di sini root defaultnya dia nanti nge-get ke file welcome. Jadi kalau kita klik di sini file welcome, jadi welcome yang ini, itu yang tampil sebenarnya yang awal yang ini. Jadi ketika kita akses, nah ini yang tampil yang awal. Misalkan kalau saya rubah ini misal nggak percaya misalnya. Belajar Laravel. Nah itu jadi yang tampil yang awal itu file welcome.blade.php. Oke. Seperti itu. Kemudian di sini yang kalau nanti kita mau ngakses satu file atau kalau kita mau nampilin misalkan satu file yang lain, itu bisa nanti kita tinggal buatkan rootnya kayak gitu, kemudian kita tampilkan nanti filenya. Nah, contoh di sini misalkan kita mau tampilin file index misalkan ya. Jadi misal di sini root get namanya home misalkan kayak gitu, kemudian kita tuliskan function return view. Nah misalkan seperti itu. Nah di sini kita coba bikin misalkan yang index misalkan index.blade.php misalkan seperti itu. Kita mau nampilin file index nanti yang jadi halaman utama atau halaman home kita, misal kayak gitu. Nanti di sini tinggal ditulis namanya nanti langsung ke index yang di sini. Nah, saya ada seperti ini, ada snippet seperti ini karena ini pakai PHP Storm yang udah diinstalin plugin Laravel. Nanti dicari aja kalau mau dicoba nanti. Jadi index di sini di enter aja. Nah, ini kita udah punya nanti indeksnya. Jadi ketika dia akses home, nanti berarti yang ada dia bakalan ngakses file index yang ada di view yang ini. Seperti itu. Nah,
Coba sekarang kita buat file indexnya dulu yang di sini. Jadi dibuka file index ini. Ini file index yang kita buka. Misal ini home misalkan namanya. Kita coba misalkan H2 misalkan. Selamat pulang. Salah kayak gitu. Jadi ini home karena dia home, maka dia pulang. Ini contoh aja seperti ini. Jadi kalau ada yang kayak gini, berarti nanti ketika diakses yang slash home, dia bakalan nampilin file yang ini. Kita coba. Jadi slash home, kita enter. Nah, ini yang tampil selamat pulang. Kalau kita lihat isi filenya, ini yang barusan kita buat selamat pulang seperti itu. Jadi caranya di sini ketika di root returnnya ke view apa? View-nya index contoh yang di sini. Nah, oke seperti itu. Kemudian yang di sini kalau sekarang kita coba, oh ya, di sini perlu diperhatikan ya, indeks ini nama file, nama indeksnya yang ditulis, nggak perlu tulis blade.php-nya karena Laravel sudah membuat itu, jadi nggak perlu kita nulis .blade.php lagi, jadi cuma nama yang di depan ini aja yang kita tulis seperti itu. Oke, selanjutnya di sini di indeks kita coba ini biar kelihatan lebih enak dilihat, kita coba sekarang bikin dia jadi bikin dia pakai bootstrap misalkan. Coba kita get bootstrap.com. Nah, di sini udah 46 ini. Oke. Di sini kita punya CSS-nya. Ini di copy aja biar langsung nanti kita taruh di sini. Jadi get bootstrap, getting started, ini 46 sama aja. Kemudian di sini ada JS-nya. Ini yang lengkap kayak gini. Ini copy aja. Taruh JS-nya di bawah. Oke. Ini di atas penutup body ya, biasa JS seperti itu. Nah, coba sekarang kita lihat bedanya apa. Nah, dia udah beda sudah beda di sini fontnya seperti itu. Biar dia ke tengah sedikit, kita bisa pakai kontainer ini. Jadi pakai kontainer, selamat pulangnya taruh di tengah. Nah, kayak gitu. Jadi ini agak sudah ke tengah. Nah, kita coba sekarang di sini kita coba bikin satu menu misalkan kayak gitu, nanti biar kita nyoba seperti apa bikin link kalau model di Laravel. Nah, jadi kita coba buka dokumentasi yang tadi, cari menunya layout di komponen mungkin, atau kita navbar. Nah, ini di navbar, jadi di komponen ada di navbar. Nah, ini contoh navbar. Ini bisa kita copy aja yang di atas ini. Jadi ini navbarnya, copy aja. Kemudian taruh aja di dalam kontainer biar nanti dia nggak terlalu lebar. Nah, oke, coba kita lihat hasilnya seperti apa. Nah, ini kita sudah punya kontainernya, navbarnya seperti ini. Nanti kita coba, ini drop down-nya udah bisa. Kalau kita kecilin juga udah bisa drop down-nya. Oke, nanti kita coba yang di sini, misalkan di sini bikin about kah kayak gitu, kemudian kontak, nanti kita coba seperti itu. Oke, ini kita kurangin dulu ininya, menu-menunya ini biar nggak terlalu banyak. Ini navbar nih misalkan namanya misalkan WebS, misalkan namanya web service seperti itu. Kemudian yang drop down kita nggak butuh, ini dihapus saja, yang disable juga dihapus saja. Formnya juga kita nggak butuh. Nah, dihapus saja seperti itu. Oke, yang kita butuh nanti misalkan ini home, kemudian nanti di sini misalkan kontak, kemudian nanti yang lain misalkan satu lagi di sini kita pakai misalkan namanya kontaknya terakhir tentang kami misalkan kayak gitu.
Jadi ini namanya misalkan tentang kami atau about itu bisa aja seperti itu kan. Nah, jadi ini home, ketika diklik home ini sudah di sini. Kemudian nanti tentang kami, kemudian kontak. Oke. Ini biar agak lebih apa? Ini biar nanti lebih ada jaraknya dengan yang di atas. Ini bisa sebenarnya kita buatkan kelas di sini. Margin top seperti itu namanya MT di sini. Kalau di Bootstrap 4 ke atas kalau nggak salah 3 ke atas MT. MT3 misalkan kayak gitu. Berarti dia margin topnya 3. Nah, itu ada marginnya ke atas biar nggak terlalu jadi satu seperti itu. Jadi kita biarkan aja dulu seperti itu. Sekarang kita coba bikin yang tentang kami misalkan sama kontak di sini misalkan seperti itu. Berarti cara awalnya kita bikin dulu di sini apa namanya? Kita bikin dulu di sini yang web di sini kontak dulu. Ini di copy aja. Ini misalkan kontak. Misalkan seperti itu. Nah, nama file view-nya nanti misalkan di sini kontak. Cuma kita belum bikin kan. Nah, coba sekarang kita bikin file view-nya kontak. Bisa juga di copy yang ini, file index ini tinggal di rename aja, copy paste kemudian rename seperti itu. Dan di sini yang di PHP Storm namanya refactor. Ini berarti kontak. Seperti itu kontak. Oke, nah ini ada kontak seperti ini filenya. Nah, contoh di sini kita ganti dia kontak misalkan namanya. Nah, jadi di root-nya di sini sudah ada kontak, kemudian dia ngakses ke file view kontak seperti ini kontak. Kemudian nanti biar beda juga di sini misalkan ada kontak juga, misalkan seperti itu. Biar beda nanti. Jadi yang di sini nanti ketika diakses kontak bakalan berubah nanti isinya. Nah, coba kita akses slice kontak. Nah, ini sudah berubah titelnya juga sudah berubah, isinya sudah berubah. Kalau kita balik lagi ke home, nah ini sudah berubah. Nah, gimana sekarang caranya kalau kita klik di sini dia bakalan ke home seperti itu. Kalau sekarang kan belum ini. Nah, oke. Caranya nanti kita buatkan dia linknya yang di sini nanti. Kita buatkan linknya yang di bagian file view-nya ini. Jadi misalkan yang di sini yang di home berarti tinggal nanti kita pakai aja slice home di sini. Seperti itu aja. Kemudian yang di sini yang kontak pakai aja slice kontak. Nah, kayak gitu. Jadi slice kontak di sini maksudnya dia bakalan ke root kontaknya seperti itu. Rootnya yang kontak seperti itu. Coba sekarang kita coba di home. Kalau kita klik home, ini yang salah. Nah, salahnya di sini kalau kita bikin yang kayak gini, berarti kita harus ngedit dua tempat kan kayak gitu. Ini kita punya filenya kontak di sini yang index belum kita edit di sini. Sedangkan kita ngaksesnya file index ini kan, file yang di home ini. Permasalahannya di sini kita harus membuat 2 kali yang ini. Seperti itu. Padahal ini kan codingnya sama aja. Nah, di sana tempat templating yang akan kita kerjakan sekarang. Jadi ketika kita bikin ini misalkan slice home, berarti di sini nanti kita harus ngedit di sini slice home. Slice kontak. Nah, kayak gitu. Ini kan 2 kali kerja. Sedangkan coding ini kan sama aja, yang beda cuma isi yang di sini aja. Seperti itu. Berarti nanti kita bisa gabungin yang dua-duanya ini nanti. Cuma kita buktikan dulu yang ini, coba. Jadi ketika klik home, ini sudah di home. Ketika klik kontak, nanti sudah di kontak. Balik lagi ke home, kontak. Home, kontak. Cuma yang tadi ya, kita balik lagi. Jadi ini 2 kali kerja. Kalau kita ngerubah, misalkan di sini ada, misal di sini contacts.
Berarti di indeks juga kita harus ngerubah ini kontak seperti itu. Jadi ini 2 kali kerja. Gimana nanti kalau kita bikin 10 file? Berarti 10 filenya yang harus kita rubah. Ini aja 2 aja udah repot kita dua-duanya. Seperti itu. Nah, itu caranya sekarang kita bikin model template dari make template engine yang namanya Bleed seperti itu. Oke. Caranya di sini, kemudian kita bikin di sini satu folder. Jadi namanya template, misalkan templates. Mau pakai S mau enggak ya enggak apa-apa. Kemudian di dalam templates ini misalkan nanti ada namanya misalkan namanya underscore main dot blade dot php. Nah, biasanya banyak programmer yang pakai model underscore. Underscore ini maksudnya dia nanti bagian dari template-template yang lain. Dia bukan file yang berdiri sendiri seperti itu. Makanya dibuatin underscore di sini. Nah, isinya ini nanti yang main ini isinya kan sama dengan yang di index kan seperti itu. Yang beda cuma ininya nanti. Nah, oke, ini kita copy aja yang di index, masukin ke main. Seperti itu. Nah, di sini nanti di Blade template mungkin bisa perlu dipahamin sedikit di sini. Di Blade template ada namanya yield. Kalau saya tulis di sini, contoh di sini kita mau bikin title ini nanti dia dinamis seperti itu sesuai dengan nama file yang ada di sini. Contohnya seperti itu. Berarti di sini kita bisa panggil namanya yield. Yieldnya di sini misalkan namanya judul, misalkan seperti itu. Nah, kemudian nanti yang semua yang lain ini kan sama aja nih. Jadi semuanya sama aja. Oh, ini kita ganti. Semuanya sama yang di sini. Yang beda kan cuma yang di sini. Nah, jadi yang beda ini nanti bisa kita hapus. Di sini kita tambahkan yield. Namanya isi misalkan kayak gitu. Jadi ini nanti isi ini yang bakalan berubah-ubah sama ininya. Sama judulnya itu aja. Kan menunya ini sama aja nanti setiap halaman ini bakalan sama aja nanti seperti itu. Itu sama aja. Nah, gimana caranya sekarang yang diindeks? Yang diindeks ini kita hapus yang lainnya. Yang kita tinggalkan cuma kontennya ini aja. Nah, seperti itu. Jadi yang kita tinggalkan cuma ini aja. Nah, caranya ngasih tahu Laravel kalau ini nanti ngambil dari main template seperti itu. Caranya di sini dipakai namanya extend. Dia extend dari folder template dot main. Nah, seperti itu. Jadi dia nge-extend atau dia ngambil induknya dari file ini. Seperti itu. Nah, fungsinya yield itu yang tadi apa? Fungsi yield yang tadi itu, kalau di sini di mainnya dipanggil yield, untuk masukin datanya di sini pakainya section. Nama sectionnya apa? Sectionnya tadi yang pertama judul. Nah, karena judul ini cuma satu kata, berarti di sini bisa kita bikin kayak gini. Judulnya apa? Seperti itu. Ini misalkan home, karena ini home. Kayak gitu. Nah, yield yang kedua, di sini kan ada yieldnya namanya isi. Berarti di sini kita bikinin lagi section namanya isi. Nah, karena ini panjang atau nanti bisa aja lebih dari 2 baris seperti itu atau lebih, memang lebih nanti. Karena ini panjang, berarti kita bikinin section di sini, tutup sectionnya pakai end section. Nah, jadi yang di sini isi sudah ada. Oke, kalau kita coba sekarang akses yang indeks seperti apa? Jadi akses ke home, enter. Nah, kita dapat datanya sama seperti itu. Nah, yang di kontak juga sama sekarang. Jadi ini kita copy aja yang di indeks ini.
Yang bedanya kan cuma kontakannya aja. Ini paste aja di sini. Ini misalkan judulnya jadi kontak di sini. Nah, jadi halamannya di sini halaman kontak, misalkan kayak gitu. Oke, kalau kita coba ini diklik kontak, ya sudah. Jadi nanti ketika ada perubahan di menu-menu yang tadi, kita nggak perlu lagi ngerubah di kontak, tapi yang kita rubah cuma di file main ini aja. Seperti itu. Misalkan nanti di sini kita mau ngerubahnya kontak kami, misalkan seperti itu. Biar sama, misalkan tinggal di home aja. Nah, ini sudah berubah. Jadi kontak kami. Nah, tinggal satu nih tentang kami. Tentang kami. Caranya berarti awalnya di sini kita buat dulu. Ini namanya misalkan tentang kami. Misalkan kayak gitu. Nah, kita bikin satu filenya sekarang. Ini bisa diambil dari kontak. Ini kan sama aja. Pakai refactor kalau di sini tentang. Misalkan namanya tentang aja biar gampang. Jadi yang di sini berarti nanti diakses tentang. Nah, file tentang. Oke, ini yang tentang ini kita ganti halaman tentang kami. Misalkan kayak gitu. Nah, oke. Oh, yang belum tadi kan di menunya belum kita set. Berarti di sini bisa kita set tentang strip kami. Tentang strip kami jangan lupa itu diambil dari sini. Tentang strip kami. Jadi ini tentang kami seperti itu. Nah, sekarang kalau kita klik yang di sini, ini sudah ada tentang kami, udah semuanya sudah berubah seperti ini. Oke. Jadi itu untuk blade template. Jadi kalau kita lihat di sini main template-nya di sini dia pakai yield judul, yield isi, contohnya seperti itu. Kemudian nanti di bagian anaknya seperti itu, nanti tinggal extend ke foldernya template, nama filenya _main. Nah, kayak gitu. Kemudian nanti di sini yang ada section tadi atau yield yang tadi yang di sini dipanggilnya pakai section kalau di sini di bagian anaknya yield judul kemudian section isi seperti itu. Section judul, section isi seperti itu. Jadi ini kalau kita tambahin sekarang misalkan di sini .call md .call 12 misalkan biasa ya. Seperti ini. Kemudian di sini kita maunya misalkan ada alert. Misal ini alert aja, alert warning misalkan yang kuning, misalkan seperti itu. Berarti di file index nanti sudah kelihatan seperti ini. Selamat pulang. Contoh yang kayak gitu. Oke, jadi oh ya di sini dia kurang row kayaknya di sini. Ini harusnya ditambahin row di sini. Nah, row call 12. Coba. Nah, dia udah lurus di sini. Jadi yang kayak gini, nanti ketika kita ngerubah di sini di section ini, dia bakalan nginjek coding HTML ini ke dalam file main ini. Nah, seperti itu. Jadi tempatnya di sini sekali lagi yang penting itu yang extend kemana, kemudian sectionnya apa aja. Nah, di sini kayak gitu. Itu untuk blade template. Oh ya, satu lagi untuk misalkan kita mau tambahin parameter, misalkan dari web atau dari routingnya. Misalkan di sini kita mau tambahin parameter kontak di sini, misalkan NOP atau nomor HP seperti itu. Misal di sini pakai HP. Nah, kayak gitu. Nanti di sini harus kita tambahkan $HP. Nah, yang di sini kita bisa pakai array di sini. Pakainya misalkan nanti pakainya array handphone biar beda seperti itu.
dolar HP. Jadi ketika diakses kontak nanti nomor HP-nya berapa kan kayak gitu. Nah, nanti di sini ketika kita akses kontak, nah nanti akan not found karena di sini nggak ada nomor HP yang ditempatin. Coba kalau kita tempatin di sini nomor HP 081. Nah, di sini dia nggak akan error. Oke, gimana caranya sekarang nampilin nomor HP ini di bawah sini, misalkan nomor HP-nya, kontak, kemudian nomor HP-nya. Nah, caranya di sini kan sudah kita parsing datanya, jadi kita udah masukin ke view ini, tambahin yang ini variabel ini, handphone ini seperti itu. Berarti sekarang kita buka aja file kontak ini. Di bawah sini misalkan H3 misalkan HP. Ini bisa pakai PHP echo seperti ini. Dolar handphone. Dolar handphone dapat dari mana? Dolar handphone dapat dari yang di sini. Nah, itu. Jadi kita dapatnya dari sana. Coba sekarang kita coba. Nah, HP-nya udah dapat di sini. Jadi kalau kita rubah di sini makin panjang seperti itu. Ini nomor HP-nya seperti itu. Jadi handphone yang di sini itu digunakan nanti di halaman kontak ini handphone. Nah, cara singkatnya karena ini pakai blade itu pakainya tanda kurung kurawal 2 kali yang seperti ini. Ini sama dengan PHP echo. Nah, kalau pakai blade yang di sini nggak perlu pakai titik koma. Jadi ini maksudnya PHP echo itu sama. Kalau kita lihat di sini kita refresh. Nah, hasilnya bakalan sama seperti itu. Jadi bisa diperhatikan nanti dicoba ditelaah lagi seperti itu gimana model gimana model yang di sini yang di main index main.blade seperti itu, kemudian indeks, kontak, dan tentang yang di sini. Ini sangat penting, jadi ini sangat membantu juga ketika kita belajar Laravel. Dicoba dipahami. Kalau ada pertanyaan silahkan di kolom komentar. Sekian dari saya, terima kasih.